saya mungkin juga Bu Maharani belum yakin untuk bisa meluluskan Bu Rizka. Sebentar terakhir ini, Bu. Nggih. Waalaikumsalam, Bu Rizka. Wah, ini Rizkanya ada 2 ya tadi ya sekarang. Iya, Bu. Iya, selamat siang. Ini penampil terakhir atau peserta terakhir ini, Bu Rizka? Iya, yang terakhir ini. Bagaimana perasaannya? Dagdeg, Bu, nunggu dari pagi. Kemarin malam nggak bisa tidur. Waduh, ini kenapa kok nggak bisa tidur gitu ya? Kalau saya ya tidur saja begitu ya. Madura kayaknya. Dari mana Bu Rizka? Ini Pak Esan katanya Bu Rizka dari Madura. Dari Gresik, Pak. Wah, ini Pak Esan tetangga sama Madura. Tetangga, Pak. Kalau tetangga iya, tetapi bukan Madura ya, Bu Rizka ya. Ini Gresik, ini yang punya semen Gresik itu loh Pak Esan, Bu Rizka ini. Nggih, kuat kokoh tak tertandingi. Aisyah, kemarin saya borong banyak di sini. Mungkin kalau beli lewat Bu Rizka kayaknya ada diskon. Wah, betul sekali ya. Siap, Pak. 50% sekarang 10-10. Wah, ini apa ya? Oke, baik. Ya, Bu Rizka, sudah siap Bu Rizka? Insyaallah, sampun Bu. Siap untuk apa ini Bu Rizka? Ujian kompre. Namanya ujian begitu ya. Bobot sekali begitu ya, judulnya ujian kompre begitu ya. Ya, Bu Rizka, apa yang sudah disiapkan kali ini Bu Rizka? Insyaallah dari modul ajar beserta lampiran-lampirannya. Seperti itu, Bu. Oke. Terus itu ya, itu yang sudah disiapkan. Wah, ini Bu Rizka katanya dari pagi sampai sekarang ini lipstiknya masih merah merona ini ya. Nampaknya semangat sekali. Oke. Baik, monggo Bu Rizka. Jadi silakan nanti bisa dipaparkan secara singkat, padat dan jelas begitu ya. Modul ajar yang sudah dibuat oleh Bu Rizka. Kemudian setelah itu nanti selama waktunya hanya terbatas ya Bu Rizka, hanya maksimal 5 menit ya. Bisa ya menyampaikan modul ajarnya begitu selama 5 menit. Kemudian nanti dilanjutkan sesi tanya jawab, diskusi begitu ya dengan Pak Esan dan juga dengan saya. Silahkan Bu Rizka, kita mulai. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, Bu Maharani, Pak Ezan. Mohon izin, untuk modul ajar yang saya buat ini modul ajar matematika. Saya mengambil fase A di kelas 1. Untuk CP-nya ini peserta didik dapat melakukan operasi penjumlahan dan pengurangan menggunakan benda-benda konkret yang banyaknya sampai 20. Di sini elemennya adalah elemen bilangan dengan tujuan pembelajaran peserta didik dapat menjumlahkan dan mengurangkan 2 bilangan cacah sampai 20. Untuk indikatornya di sini saya mengambil 4. Untuk yang pertama yaitu peserta didik dapat menghubungkan konsep-konsep menjumlahkan dan mengurangkan 2 bilangan cacah sampai 20 ke dalam bentuk soal cerita. Untuk yang kedua, peserta didik dapat memecahkan soal cerita dalam menjumlahkan dan mengurangkan 2 bilangan cacah sampai 20. Yang ketiga, peserta didik dapat memeriksa kebenaran dalam memecahkan soal cerita dalam menjumlahkan dan mengurangkan 2 bilangan cacah sampai 20. Dan yang keempat adalah peserta didik dapat menciptakan soal cerita dalam menjumlahkan dan mengurangkan 2 bilangan cacah sampai 20 berdasarkan kreasi peserta didik. Nah, di sini konsep awalnya yaitu menggunakan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Untuk profil pelajar Pancasilanya, saya mengambil beriman, bertakwa kepada Tuhan, dan berakhlak mulia. Yang kedua, bernalar kritis. Yang
3 gotong royong, yang keempat kreatif. Nah, untuk sarana dan prasarananya saya menggunakan laptop, LCD, proyektor, PowerPoint, media kartu soal, benda konkret, bahan ajar, dan LKPD. Ini target peserta didiknya yaitu peserta didik reguler dengan model pembelajaran PBL dan mode pembelajaran luring. Untuk pertanyaan pemantiknya di sini nanti saya akan bertanya kepada peserta didik pada orientasi peserta didik pada masalah. Yang pertama yaitu apakah kalian pernah menjumpai soal cerita matematika? Yang kedua, bagaimana cara menyelesaikan soal ceritanya dan bagaimana menghubungkan konsep yang sudah kalian terima kemarin terhadap bentuk soal cerita yang saat ini dan apa yang kalian butuhkan dalam menyelesaikan soal cerita. Seperti biasa, di kegiatan pembelajaran yaitu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan juga kegiatan akhir. Di kegiatan awal, guru mengucapkan salam, mengajak peserta didik berdoa, mengecek kehadiran peserta didik dan kesiapan belajarnya. Tidak lupa juga guru memotivasi peserta didik dengan mengajak bermain, bernyanyi, tepuk-tepuk, dan lain-lain. Guru selanjutnya mengaitkan materi sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari hari ini. Dan guru menyampaikan tujuan pembelajarannya. Untuk kegiatan inti di sini karena model pembelajarannya PBL jadi ada 5 sintaks. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik. Di sini guru menyajikan PowerPoint terlebih dahulu dan memaparkan mengajukan pertanyaan pemantik kepada siswa, di mana nanti siswa akan diarahkan menentukan permasalahannya sendiri. Yang kedua yaitu mengorganisasi peserta didik dengan guru membentuk beberapa kelompok dan membagikan LKPD sebagai panduan belajarnya. Setelah itu peserta didik akan diminta untuk menentukan dan mencari sendiri benda konkret yang ada di sekitar peserta didik untuk media pembelajaran peserta didik. Yang ketiga yaitu melakukan penyelidikan atau penelusuran untuk menjawab permasalahan. Di sini guru membimbing peserta didik dengan bermain peran dalam menyelesaikan permasalahan. Dan peserta didik melakukan kolaborasi dan berdiskusi bersama teman kelompoknya. Setelah itu untuk sintaks keempatnya, yaitu peserta didik menyusun hasil karya dan mempresentasikannya. Dan yang terakhir yaitu guru dan peserta didik melakukan evaluasi dan refleksi terkait proses hasil pembelajarannya. Dan kegiatan akhirnya yaitu guru dan peserta didik melakukan tanya jawab terkait pembelajaran, guru menyimpulkan pembelajaran dengan merefleksi peserta didik, menyampaikan kegiatan yang akan datang, dan mengajak peserta didik berdoa untuk menutup kegiatan pembelajaran. Demikian Bu Maharani dan Pak Ezan. Oke, terima kasih Bu Rizka. Wah, ini penampil terakhir ini nantinya ini ya, suaranya masih semangat begitu ya. Insya Allah seperti itu Bu. Bu Rizka asal mana ini Bu Rizka? Saya tadi belum tanya. Aslinya mana? Saya dari Gresik Bu, di iya, Riorejo. Gresik ya. Nggih. Oke, baik Bu Rizka, begitu sudah dipaparkan tadi berkaitan dengan modul ajarnya, kemudian akan dilanjutkan gitu ya, melihat lebih dalam begitu ya apa yang sudah dilakukan oleh Bu Rizka begitu ya terkait entah itu pemahamannya Bu Rizka begitu dan lain sebagainya. Mungkin bisa diawali oleh Pak Ezan. Monggo Pak Ezan. Oke, terima kasih Bu Maharani. Luar biasa nih, masih kuat Bu Maharani sampai jam, kalau di sini 1:30. Oke. Bu Rizka. Oke. Apa yang bisa meyakinkan kami berdua untuk Bu Rizka bisa melewati tahapan ini? Yang bisa saya yakinkan, secara kompetensi, insya Allah saya nanti bisa dalam melakukan praktik pembelajaran di lapangan Pak. Kalau misal diberi kesempatan untuk lulus
ujian komprehensif ini nanti bisa bertambah lagi kompetensinya dalam mengelola kelas maupun melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang dilakukan anak-anak. Seperti Itu itu, Pak. saja? Oke. Ya Allah, Kok saya nggih. belum yakin ya? Iya. Oke. Ada nggak yang lebih meyakinkan? Jadi Mungkin dari modul ajar saya ya, Pak, mengenai itu tadi ya, yang ya, disampaikan Bu Rizka itu tadi masih normatif. Iya, nggih. Dalam modul ajar saya, misal di sini saya berbasis TPACK, di mana saya mengambil materi matematika ini dengan media pembelajaran PowerPoint, mungkin seperti itu, dengan konten atau materinya, pedagogiknya, oke. Kalau hubungannya, saya nggih. potong sedikit, kalau misalkan hanya menggunakan PowerPoint, itu kan juga ya masih normatif juga, masih secara umum. Jadi masih belum yakin juga kami berdua di sini untuk bisa meluluskan Bu Rizka. Oh ya, Ya, di sini Pak modul ajar saya menggunakan melibatkan berbasis 4C, di mana critical thinking-nya nanti siswanya diajak untuk berpikir kritis, menemukan sendiri kira-kira benda konkret apa yang akan digunakan dalam menyelesaikan permasalahannya, terus communication, berkomunikasi bersama temannya bagaimana dalam pemecahan masalahnya, yang ketiga collaboration yaitu kerjasama peserta didik dengan kelompok ini nanti, dan yang terakhir adalah creativity and innovation, yaitu kreativitas atau inovasi peserta didik dalam menciptakan bentuk-bentuk soal cerita berdasarkan ide dan gagasannya. Mungkin seperti itu, Pak. oke, tentang 4C tadi, itu memang bagian dari salah satu pembelajaran abad 21, tapi secara penjelasan itu hampir hampir apa, tidak ada inovasi, masih masih tataran umum, normatif juga, Bu Rizka. Jadi kami belum yakin, kira-kira apa lagi? Mungkin Oke, berbasis HOTS, Pak, ya. Nggih. oke. Di sini Hots-nya itu indikator seperti apa? ya, indikator pencapaian tujuan pembelajarannya kan, sudah semua. Misal dari menghubungkan konsep, terus, bisa memecahkan permasalahannya, terus lagi memeriksa kebenaran. Nah, dalam memeriksa kebenaran ini nanti, ada suatu evaluasi yang dilakukan oleh guru dalam membenarkan ataupun menyalahkan apa yang menjadi jawaban dari peserta didik. Dari situ nanti peserta didik, bisa meyakinkan guru oh bahwa jawaban saya ini benar, walaupun tidak melalui soal evaluasi tulis, bisa melalui soal evaluasi lisan. Misalkan, benarkah jawaban dari penjelasan kalian ini benar, gitu kan? Nanti peserta didiknya akhirnya berpikir kritis. Oh ya benar Bu, ini melalui konsep ini yang dihubungkan ke sini ke soal cerita, akhirnya soal cerita terpecahkan dan jawabannya menjadi benar. Mungkin seperti itu. Dan menciptakan produknya itu tadi Pak, menciptakan proyek itu kan berdasarkan ide, apalagi ini kelas 1. Berarti dia memiliki pengalaman terhadap teman-temannya yang dikomunikasikan dan akhirnya menjadi bentuk soal cerita sesuai gagasan mereka masing-masing. Mungkin seperti itu, Pak Ezan. Oke, saya, mungkin juga Bu Maharani, apa, belum yakin untuk bisa meluluskan Bu Rizka, karena masih dalam tahap yang sederhana dan standar. Apa yang disampaikan artinya itu masih bersifat umum. Contoh misalkan, pembelajaran kooperatif, ya sudah pembelajaran kooperatif itu, pengelompokan siswa, kemudian memberikan tugas, LKPD, di akhir. Nah, jadi pola penjelasannya seperti itu. Sehingga ada tidak lebih spesifik lagi yang lebih meyakinkan kami? Oke, mungkin dari, PPT tadi ya, Pak, ya. Kan kalau biasanya kalau pemaparan PPT kan, umumnya itu hanya dari bahan ajar. Nah, di oke. sini
Ya, di sini nanti saya lebih ke langsung bentuk soalnya. Jadi nanti siswa-siswa ini akan diarahkan, apa sih soal cerita itu? Pernah nggak kalian menjumpai? Misal seperti itu. Terus lagi, bagaimana caranya kalian menghubungkan konsepnya? Cara memecahkan permasalahannya? Oke. Ya, Jadi dengan iya. kalimat-kalimat pemantiknya, akhirnya peserta didik kan menemukan, Bu, berarti hari ini kita belajarnya memecahkan masalah ya yang berhubungan dengan soal cerita, seperti itu. Ya, artinya kan terus gurunya melanjutkan lagi dengan kalimat pemantiknya. Kalau kita hari ini memecahkan permasalahan soal cerita, lantas apa yang kalian butuhkan? Seperti itu. Nanti teman-teman anak-anak ini akan berpikir, berarti mereka akan mencari sendiri benda konkret di sekitar mereka yang bisa digunakan sebagai media bantuan dalam pembelajaran. Mungkin seperti Oh, itu, Pak. oke. Terima kasih Bu Rizka ya. Nanti saya akan telah apa jawabannya dan kemudian nanti saya akan diskusikan dengan Bu Maharani apakah Bu Maharani sudah yakin untuk meluluskan Bu Rizka, tinggal ditunggu hasilnya. Saya akan ke Bu Maharani. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Esan. Bu Rizka guru Bu. kelas berapa Ibu biasanya ngajar di sekolah? Saya guru kelas 6. Tapi yang modul saya ambil ini kelas 1. Mengapa? Lah ini biasanya gitu ya, biasanya itu ketika guru itu biasa ngajar di kelas 6 ya, kelasnya gitu ya. Kemudian dia lebih pede, percaya diri begitu ya, untuk menunjukkan yaitu tadi di kelasnya begitu ya. Entah itu modul ajar atau apa itu ya, sesuai dengan kelasnya. Kalau ini kok Bu Rizka kok di kelas 1 ini, karena karakteristiknya dari kelas 6 dengan kelas 1 itu berbeda. Iya, mengapa? Karena sering Bu, kalau di kantor itu kan sama teman-teman itu biasanya curhat-curhatan gitu kalau sesama guru. Terus bilang, Bu, kenapa sih kok muridku itu kalau misal kalau pengerjaan, operasi hitung, kalau secara matematika itu kok bisa mudah, tapi kalau sudah terjun ke bentuknya itu diganti soal cerita itu kok enggak bisa penerapannya. Itu dari kelas 1 sampai kelas 3 itu maksudnya curhatannya itu di seputar itu saja Bu kalau matematika. Akhirnya kan saya ya tergugah. Jadi penasaran, kenapa sih memangnya kok maksudnya kok anak-anak enggak bisa gitu kalau menyelesaikan soal cerita. Jadi saya itu kepingin juga apa ya melakukan penelitian terhadap muridnya nggih. Terhadap muridnya atau terhadap gurunya juga ini Bu, karena kan dari kelas 1 hingga kelas 3 ini ya, ini kan ketika Bu Rizka penelitian jangan hanya di peserta didiknya, tetapi bagaimana, karena dalam proses pembelajaran itu kan ada guru, ada peserta didik, dan ada mungkin ini kelengkapan yang lainnya, entah itu media dan lain sebagainya. Nah, sehingga ketika penelitian jangan dilihat hanya peserta didiknya, mungkin gurunya juga, bagaimana gurunya menyampaikan materi berkaitan dengan operasi hitung penjumlahan ya, atau iya penjumlahan dan pengurangan Bu. Operasi hitung penjumlahan dan pengurangan itu Bu Rizka. Nah, bisa jadi karena mungkin loh ya, mungkin karena konsep di awal begitu ya, itu kurang tepat fondasinya, sehingga nanti di kelas 2, di kelas 3 pun peserta didik masih goyah terkait kemampuan dalam itu. Nah, sehingga ketika nanti penelitian jangan hanya siswanya, gurunya juga silahkan diambil data begitu ya. Mengapa bisa begini dan mengapa bisa begitu dan mengapa hasilnya demikian, kan seperti itu. Nah, kalau selama ini Bu Rizka kan tentunya ketika hasil menghasilkan modul ajar ini, tentunya kemarin kan ada salah satu identifikasinya kan ini tadi yang disampaikan oleh Bu Rizka. Iya, betul ya Bu? Iya. Masalahannya. Rendahnya kemampuan dasar matematika itu dalam soal cerita. Nah, ini yang sudah didapatkan kan kemarin kan tentunya melakukan eksplorasi masalah gitu ya. Nah, itu bagaimana? Ketika hasil eksplorasinya itu akar masalahnya itu ada di peserta didik atau ke gurunya atau di mananya, Bu? Lebih ke gurunya, Bu. Kalau kemarin eksplorasi. Soalnya gurunya tuh
itu metodenya itu pakai metode zaman lama yang ceramah itu loh Bu. terus akhirnya kan peserta didiknya juga apa ya, pasif gitu. Jadi pembelajarannya tidak bermakna. Terus konsepnya anak-anak itu belum tertanam secara sempurna seperti itu. Oke, berarti yang perlu diobati siapa kalau memang seperti itu, Bu? Gurunya. Nah, nggak apa-apa, karena memang seorang guru harus selalu merefleksi diri, begitu ya, Bu Rizka ya. Apa pembelajaran seperti ini, pembelajaran yang dilakukan setiap harinya itu bagaimana, apakah sudah berhasil, ataukah disenangi peserta didik, dan berkaitan dengan tingkat pemahaman peserta didik. Dan pemahaman peserta didik itu ya berkaitan dengan pencapaian kompetensi itu kan bisa dilihat dari hasil apa, Bu Rizka? Misalkan setelah pembelajaran gurunya melakukan refleksi evaluasi ya Bu ya, evaluasi itu nanti dengan melihat raut muka peserta didik, misalnya kan itu seperti melakukan tes, tapi tesnya itu secara langsung tidak memberikan soal secara tertulis, misal seperti itu kan sudah terlihat bahwa oh ini peserta didik sudah benar-benar memahami pembelajaran hari ini. Bisa dengan raut mukanya dilihat, oh sudah ceria, sudah bisa menangkap pembelajaran. Kalau belum itu artinya masih penuh dengan kebingungan. Terus secara tanya jawabnya juga itu kan bisa dinilai. Mungkin seperti itu, Bu. Oke, baik ya. Jadi demikian ya, sehingga sebenarnya metode ceramah itu jangan selalu jadikan kambing hitam ya Bu Rizka ya. Karena setiap kita mengajar itu kan pasti menggunakan metode itu selalu ada. Apakah iya Bu Rizka menggunakan bahasa batin? Ya. Kan tidak. Tetapi metode ceramah itu pasti digunakan, namun begitu ya, namun porsi begitu ya, porsinya mungkin tidak selalu gurunya begitu ya yang ini apa namanya menyampaikan materi selalu gurunya, sehingga ini proses pembelajaran menjadi teacher center bukan student center lagi. Nah, dengan mungkin gitu ya, dengan mungkin adanya pengorganisasian proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran yang memiliki sintak-sintak yang jelas. Nah, arah proses pembelajaran itu menjadi terarah. Nah, selain itu gitu ya, selain itu, guru itu juga tidak selalu ceramah terus. Nah, dengan adanya sintak-sintak model pembelajaran yang inovatif ya, mungkin di sana ada tanya jawab, mungkin di sana ada diskusi, mungkin di sana juga ada penugasan, begitu kan ya. Mungkin di sana juga ada simulasi, mungkin di sana juga ada metode karya wisata, gitu ya. Tadi nampaknya ada salah satu Bapak Ibu begitu ya meminta peserta didiknya itu ke pasar. Nah, mungkin ketika karya wisata mengunjungi museum ataukah candi, nah itu seperti itu salah satu metode juga yang bisa ada di dalam sintak model pembelajaran. Nah, sehingga dengan dikemas itu ceramah itu tetap ada, tetapi tidak dari awal sampai akhir guru terus yang ngomong. Peserta didiknya hanya duduk diam begitu kan ya. Kan peserta didik itu ketika mungkin rame tetapi apa yang dibicarakan itu terkait diskusi materi pembelajaran kan itu oke, tidak masalah, kan berarti mereka berproses kan ya. Ketika dia harus duduk diam, nah ini seperti ini perlu dipertanyakan begitu ya, apakah dia paham atau tidak, kan seperti itu ya kan ya Bu ya. Sehingga berkaitan dengan ceramah itu pasti ada metode itu, tetapi itu tadi dikemas dengan diorganisasikan dalam model pembelajaran yang memiliki sintak-sintak yang jelas dan pembelajarannya bisa terarah. Nah, gitu. Oke, mungkin itu Bu Rizka. Terima kasih atas kehadirannya, begitu ya. Terima kasih. Ini begitu ya. Oke. Mungkin bisa foto sambil berpose dulu Bu. Ini kan kloter terakhir. Baik. Saya berpose. Ayo ya. Bapak, ayo Bu Rizka, pose 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Ezan, Bu Maharani, Mas Ari. Yang spesial ya Mas Ari ya, yang diminta foto begitu ya.
Nggih. Matur nuwun, nggih sedanten. Assalamualaikum. Izin live, Bu. Waalaikumsalam. Allahu Akbar.